Bisnis perkebunan berhubungan erat dengan alam. Demikian juga sosok seorang pemimpin. Seorang pemimpin kadang harus seperti hutan, tegar menghadapi perubahan cuaca, kokoh seperti batang pohon, menaungi seperti tajuk, dan merasuk seperti akar. Berbicara tentang bisnis perkebunan, bahwa Holding Perkebunan Nusantara dapat dikategorisasikan sebagai perusahaan perkebunan terbesar di dunia, dengan luasan lahan hampir mencapai 100.000 hektar tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai metamorfosa dari program transformasi atau restrukturisasi, Holding Perkebunan Nusantara saat ini terus menjalankan program transformasi untuk tampil menjadi kebanggaan Indonesia. Visi Holding Perkebunan Nusantara adalah menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan tata kelola bisnis terbaik. Sehingga dengan visi tersebut, Holding Perkebunan Nusantara diharapkan mampu mengelola daya saing dan sumber daya untuk menjadi perusahaan terdepan PTPN juara. Saat ini Holding Perkebunan Nusantara menghadapi tantangan berupa perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan juga perkembangan teknologi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk perkembangan bisnis perkebunan. Selain itu, disrupsi di bisnis perkebunan, antara lain tuntutan perubahan peruntukan lahan, perubahan kebijakan pemerintah terhadap ketenagakerjaan dan lingkungan, menuntut Holding Perkebunan Nusantara untuk bisa responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Selain kondisi eksternal tersebut, secara internal, Holding Perkebunan Nusantara juga melakukan perbaikan, antara lain membangun budaya yang terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian proses bisnis yang selaras dengan perkembangan teknologi. Rencana IPO PTPN Group dalam waktu dekat ini, selain untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah, juga menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan memiliki daya saing tinggi. Dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut dan juga menyesuaikan dengan rencana kerja perusahaan, maka Holding Perkebunan Nusantara dituntut untuk memiliki sosok pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan pengelolaan aktivitas operasional perusahaan untuk mencapai tujuan PTPN Group. 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin Holding Perkebunan Nusantara sebagaimana yang direkomendasikan oleh Kementerian BUMN adalah sebagai berikut. Kompetensi pertama adalah leadership, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan melaksanakan serta memimpin proses perubahan sehingga berjalan secara konsisten dan sistematis. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu menjadi role model atau panutan bagi seluruh anggota organisasi untuk menjalankan proses perubahan. Kompetensi berikutnya adalah driving innovation, di mana seorang pemimpin harus mampu menciptakan iklim untuk berinovasi dan memberikan ruang kreativitas bagi seluruh anggota tim untuk memberikan atau berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Kompetensi yang ketiga adalah driving organizational capabilities, yaitu kemampuan untuk membangun struktur, sistem, serta strategi bagi organisasi yang dapat mendorong budaya pembelajaran bagi seluruh anggota organisasi. Kompetensi yang keempat adalah digital leadership. Perubahan lingkungan bisnis menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Digitalisasi adalah suatu proses pengumpulan dan analisa data yang mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Kompetensi selanjutnya adalah strategic orientation, yaitu kemampuan dalam meninjau suatu masalah dengan helicopter view yang melibatkan beberapa variabel dan juga sudut pandang yang bervariasi. Cara berpikir ini mengutamakan capaian jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil lebih efektif dan memiliki perspektif jangka panjang. Hal ini akan membawa perusahaan menjadi pemain terbaik di kemudian hari. Kompetensi berikutnya adalah driving execution, yaitu kemampuan untuk memahami, menerjemahkan, mengeksekusi, dan menuangkannya dalam suatu rencana kerja. Dalam hal ini, keputusan diambil secara berani dan tanpa keraguan.
Kompetensi berikutnya adalah global business savvy, di mana seorang pemimpin dituntut untuk memiliki atau menguasai aspek di luar industri dan wilayahnya, sehingga keputusan yang diambil bersifat komprehensif dan berdasarkan pertimbangan perkembangan bisnis global. Yang berikutnya adalah customer focus, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan layanan terbaik sehingga memastikan tercapainya atau terpenuhinya ekspektasi pelanggan. Kompetensi ke-9 adalah building strategic partnership, yaitu keterbukaan di dalam membangun networking dan menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan untuk tujuan bersama. Kompetensi yang 10 atau yang terakhir adalah managing diversity, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keragaman menjadi suatu harmoni dan sinergi yang saling memperkuat dan saling melengkapi. Ke-10 kompetensi bagi pemimpin tersebut akan memberikan fondasi yang kuat bagi suatu organisasi. Sebagaimana hutan ini yang terdiri dari berbagai macam elemen yang saling mendukung satu sama lain.